Oke, balik lagi teman-teman di vlog saya kali ini saya nge-vlog dan channel saya Cogan Stock nama branding channelnya, dan Cogan Stock ini berusaha untuk memberikan informasi yang inspiratif dan mendidik seperti itu. Rencananya mendidik kayak gitu. Dan kali ini kita akan bahas ini dari request Pak Darmawan. Dia katakan bahwa kegiatan apa sih yang harus misalnya dilakukan anak muda. Di sini kita lihat tentang kegiatan atau lainnya. Jadi dia menjelaskan kegiatan sehari-hari daripada lari ke narkoba, mabuk-mabukan, dan yang lain sebagainya. Ini menarik sih, karena ini akan selalu berdampingan dengan kehidupan anak muda, dan saya akan sedikit membagikan perspektif saya tentang ini, tapi saya mau tekankan bahwa saya tidak expert di bidang ini, jadi ini based on my experience, jadi kayak berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya akan sedikit jelasin bagaimana anak muda memproteksi dirinya seperti itu. Oke, saya stop share dulu. Nah, ini menarik sih. Tapi sebelum jauh lebih lanjut, saya mau ceritakan sedikit pengalaman saya ketika melayani di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Saya di situ melayani para pasien rehabilitasi, memberikan firman, nyanyi, ibadah seperti itu, sehingga dan sharing juga tentang kehidupan mereka seperti itu. Dan ada yang ingin saya bagikan. Pertama adalah kehidupan para pasien rehab yang dulu menggunakan narkoba itu sangatlah tidak enak, teman-teman, karena orang yang menggunakan narkoba itu bisa ketagihan karena narkoba di dalamnya terdapat zat adiktif yang kemudian dapat membuat orang menjadi kecanduan seperti itu. Ada nikotinnya juga, atau bisa disebut dengan nabza. Saya juga kurang expert di bidang ini, tapi itu yang kemarin saya dapatkan di pengalaman saya. Lalu kemudian bukan hanya kecanduan, tapi relasi si pemakai dengan orang-orang sekelilingnya tuh berantakan. Kalaupun ada yang punya anak, relasinya si pemakai dengan anak tidak baik, sering marah-marah, sering emosi, lalu sering main tangan karena efek narkoba yang tidak sadarkan si orang tersebut kayak gitu. Lalu kemudian bahkan menjual harta benda pun, sehingga ada orang yang punya rumah lalu kemudian dijual karena narkoba seperti itu, dan akhirnya mereka jadi ngontrak seperti itu, dan itu sekelumit pergumulan mereka seperti itu. Kalaupun mereka yang udah punya istri ataupun anak seperti itu, ataupun yang lainnya. Dan yang menarik juga yang ketiga adalah ternyata yang menjadi pasien rehabilitasi itu bukan hanya orang tua. Kebanyakan anak-anak dan usia remaja sekitar umur 17, bukan remaja, pemuda. Sekitar umur 17 sampai 25 tahun. Seperti itu. 85% saya mendapati seperti itu. Lalu kemudian saya berkesimpulan bahwa sebetulnya yang banyak problematika kehidupan tuh tekanan itu ya anak-anak muda, karena anak-anak muda ini kan masa-masanya sedang membangun masa depan, lalu mereka diperhadapkan mungkin dengan masalah-masalah yang tidak mereka inginkan, misalnya di dunia kuliah, masuk dunia kerja seperti itu, sehingga mereka sedikit syok kenapa culture-nya seperti ini, dan akhirnya mereka menggunakan itu. Dan bukan hanya itu, relasi dengan orang tua juga rusak, pendidikan juga berantakan seperti itu, sehingga
para pemakai itu orang-orang yang pakai mengatasnamakan uang kuliah, tapi mereka menggunakan untuk membeli barang ataupun narkoba tersebut. Dan itu menjadi pengalaman saya mendengar cerita hidup mereka yang wow. Itu tidak bisa mereka ceritakan hanya kenal sehari 2 hari. Saya di sana selama 3 bulan ngumpul, ngobrol kehidupan mereka seperti itu, dan akhirnya mereka trust untuk cerita sama saya, dan itu saya bagikan sedikit, dan ini relate dengan apa yang mau disampaikan ataupun yang ditanyakan oleh Pak Darmawan seperti itu. Sebenarnya bagaimana sih mencegah itu untuk kalangan anak muda, karena tadi sesuai dengan pengalaman saya 85% pasien rehabilitasi itu adalah orang-orang muda seperti itu. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah perkuatlah, ajarkanlah kepada anak nilai-nilai keagamaan. Itu penting. Kenapa nilai-nilai keagamaan itu penting? Pertama, untuk menguatkan hati nurani mereka. Biasanya tuh dalam kondisi situasi kondisi, dan ini saya pernah alami waktu SMP, saya lupa. Jadi saya rencana mau ngambil uang di dompet mama saya, lalu kemudian hati nurani saya, hati kecil saya mengatakan bahwa jangan diambil, itu perbuatan yang tidak baik. Kamu tahu bahwa itu perbuatan yang tidak baik, sehingga jangan diambil seperti itu. Dan nurani saya bergejolak, dan akhirnya tidak mengambil karena saya sudah ditanamkan nilai-nilai keagamaan sejak kecil. Dan itu menjadi penting buat bekal anak muda melangkah kemanapun dia ngekos di kota-kota besar, sehingga tanpa kekhawatiran para orang tua dapat melepas mereka dengan baik seperti itu. Dan itu relate juga dengan kehidupan saya. Saya selama di Jakarta kuliah, saya tidak pernah neko-neko. Saya yakin bahwa di kota besar untuk masalah narkoba, narkotika itu mudah didapatkan, tapi saya tidak melakukan itu karena nurani saya bergejolak. Saya mengingat bahwa apa yang sudah diajarkan orang tua saya harus saya aplikasikan di dalam kehidupan saya seperti itu, sehingga tidak menggunakan dan tidak berusaha untuk mencari seperti itu. Lalu yang kedua, anak muda nih gampang stres, dan stres biasanya masalah kuliah, nilainya jelek, lalu kemudian terutama pacar itu menjadi sesuatu yang menjadi hal yang sangat membuat anak muda tuh terpengaruh dengan menggunakan narkoba seperti itu. Saya diputusin pacar saya diinin pacar saya, dan macam-macam, saya diporotin pacar saya, jadi akhirnya pelampiasannya ke situ. Dan bagaimana kemudian cara mengantisipasinya kalau misalnya itu terjadi seperti itu? Saya juga pernah mengalami itu. Dan yang saya lakukan adalah saya justru meminta penguatan dari orang tua saya. Orang yang benar-benar mengasihi saya ya hanya orang tua saya. Tidak mungkin saya cerita sama orang lain seperti itu. Saya punya problem apapun, saya pasti cerita sama orang tua, karena bagaimanapun komunikasi dengan orang tua itu penting, sehingga orang tua, walaupun orang tua sudah percaya dia mempercayakan anaknya ngekos di luar kota, tapi tetap ada komunikasi sehingga orang tua tahu pergumulan saya sebagai anak seperti apa. Lalu kemudian saya kalaupun lagi stres, saya lebih memilih untuk baca buku. Itu kalau lagi stres, bete, baca buku seperti itu, melakukan agar pikiran saya refresh dan saya tidak memikirkan hal itu tersebut. Lalu kemudian yang menarik, kalau di pedesaan saya pernah juga memetik
tomat seperti itu, ataupun metik jagung, dan macam-macam bisa dilakukan untuk pikiran kita tidak tertuju kepada hal tersebut, sehingga lebih bisa menyibukkan diri dengan hal-hal positif seperti itu. Misalnya saja tergantung, makanya yang ketiga adalah knowing yourself is the beginning of all wisdom. Itu perkataannya Aristoteles yang dia bilang bahwa kalau kamu tahu diri kamu seperti apa, itu adalah awal dari kebijaksanaan seperti itu. Misalnya adalah begini, kamu tahu kamu punya potensi bernyanyi, ya kamu kembangkan itu sehingga itu adalah awal dari kebijaksanaan kamu seperti itu. Lalu kemudian kamu tahu bahwa ketika mengerjakan PR ataupun mengerjakan paper seperti itu, kamu adalah bukan orang yang dapat mengerjakan paper itu, tugas itu deadline atau mepet waktunya. Sehingga kamu tahu diri kamu tidak bisa mengerjakan paper dengan mepet waktu, jangan dikerjakan papernya dengan mepet waktu, sehingga itu akan membuat kamu stres seperti itu. Lalu kemudian masalah apa? Masalah percintaan, saya juga bingung kalau percintaan, karena saya justru menyibukkan diri dengan berorganisasi jadinya. Kalau ada masalah percintaan yang buat rumit, yang sakit hati, jadi ya dengan berorganisasi sebetulnya kita dapat mengenal orang lain, kita dapat berkomunikasi sehingga lupa dengan itu dan kita tidak lagi memikirkan. Karena teman berdiskusi itu enak. Kalau saya ya, sebagai orang yang ekstrovert, kayak saya justru lebih senang dan cepat move on kalau punya teman banyak diskusi, teman diskusi yang banyak seperti itu. Dan by the way itu sangat it works gitu. Jadi kayak bekerja banget, karena saya juga salah satu mantan bullying juga, yang terbully seperti itu di kampus, dan saya memutuskan untuk keluar dari circle pertemanan kampus dan mencari circle baru untuk menghealing apa yang terjadi dalam diri saya, dan kemudian saya berhasil untuk moving on dari circle tersebut. Sehingga penting sebetulnya kita menemukan circle yang bagus. Ini yang keempat. Pilih teman-teman, ataupun yang keempat, pilih orang-orang ataupun teman-teman yang menurut kita dapat kita percaya. Tidak perlu banyak teman kita, tapi lebih kepada supporting. Bisa nggak orang menyupport saya? Bisa tidak orang trust dengan saya? Bisa tidak orang itu melihat talent dan potensi saya seperti itu? Sehingga ini penting bagi kita untuk mempersempit circle. Oke, berteman sama siapa aja, tapi mempersempit circle itu adalah menyeleksi orang-orang yang benar-benar kita percaya, kita trust sama dia, orang itu bisa membangun, orang itu bisa melihat hal yang positif dari diri kita, sehingga kita tidak bobrok mental, seperti itu, tidak jatuh mentalnya. Ketika ada orang nih, misalnya ada masalah, putus misalnya, ketika kita share sama orang yang kemudian bilang, lu salah sih, begini-begini, harusnya jangan begini, itu lebih menambah mental kan. Lebih baik carilah orang yang benar-benar mendengarkan lu, lalu kemudian ya udah, kalau begitu cari yang lain, kan itu sarannya lebih positif seperti itu, ketimbang malah menyudutkan lu, dan lu juga menyudutkan lu juga kayak, oh iya ya, gue kayaknya salah. Jadi akhirnya perasaan salah itu terus kalian pelihara seperti itu, dan itu nggak perlu. Dan ya udah, moving on aja, udah lepasin aja dengan circle seperti itu. Terakhir sebetulnya ini penting, ketika kalian mau melangkah kemanapun, kalian harus ingat
diri kalian siapa. Ini penting karena saya terlahir dengan keadaan miskin, dan orang tua saya selalu mengingatkan kepada saya bahwa jangan terlalu bergaul dengan orang-orang yang punya banyak duit, jangan terlalu bergaul dengan orang-orang yang setiap hari ke mall atau apapun itu, karena sadar diri kamu miskin, seperti itu. Sehingga itu yang saya pegang ketika saya mau melangkah. Saya berpikir, wah, saya ingat orang tua saya yang kerja banting tulang. Wah, saya ingat mama saya yang memberikan saya nasihat. Oh, saya ingat bapak saya yang kemudian memberikan saya nafkah, seperti itu. Sehingga ketika kita mau melakukan ataupun mencoba narkoba, kita ingat mereka, seperti ingat perjuangan orang tua kita, menyekolahkan kita, memberikan kita dana untuk sekolah, kuliah. Itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Untuk kita yang sudah disekolahin, bersyukurlah, karena kita nggak tahu orang tua kita, bahkan orang tua gue sampai minjem uang juga untuk bisa sekolah dan semuanya, dan itulah kenapa penting untuk menjaga kepercayaan orang tua. Itu yang bisa saya bagikan sebetulnya untuk episode kali ini. Semoga teman-teman dapat reflect dengan diri kalian, bisa ngobrol sama diri kalian ketika you have a big problem. You should remember that you have God yang lebih besar daripada masalah. Itu aja sih. Thank you.